kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselubih bagiku. Sungguh indah. Kita nyanyi dari awal lagi ya, Dek. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat,
kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hari yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa kembali berkumpul di ibadah online ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, lebih semangat lagi ya. Kita akan nyanyi I love you Jesus. Yuk kita nyanyi sama-sama. Pakai gerakan ya. Down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi dari awal ya. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart, deep down in my heart, deep down in my heart. Tepuk tangan adik-adik. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau ajak adik-adik sekali lagi untuk menyanyikan lagu Kasih yang Sempurna. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan
Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata adik-adik, kita akan siap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga pertengahan ibadah kali ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan pikiran dan hati kami Tuhan, untuk siap mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lisa hari ini di ibadah anak. Anak-adik good sekali karena hari ini udah menyempatkan waktu untuk beribadah. Tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk Kak Lisa aja adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Semua boleh lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan kami untuk kami boleh beribadah. Terima kasih kalau kami tadi diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, kami boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan seperti Samuel kecil, duduk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pagi hari ini Kak Lisa punya tema yaitu penyertaan Tuhan. Adik-adik bisa sebutkan sama-sama dengan Kak Lisa. 1, 2, 3. Penyertaan Tuhan. Nah, penyertaan Tuhan ini Kak Lisa ambil dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Yuk adik-adik diambil Alkitabnya, kita membaca sama-sama. Di Mazmur pasal 23 ayat yang ke-4. Kak Lisa bisa bantu bacakan ya buat adik-adik ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kak Lisa ulang sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, adik-adik di sini menyatakan bahwa tentang penyertaan Tuhan, meskipun kita dalam keadaan berjalan dalam lembah kekelaman. Apa sih Kak itu lembah kekelaman itu? Lembah kekelaman itu di mana keadaan yang kita sangat susah, keadaan yang tidak mengenakan, keadaan yang serasa kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi. Gitu ya. Serasanya kayak susah untuk mendapat pertolongan. Seperti itu adik-adik ya. Dalam lembah kekelaman itu seperti itu. Tetapi di sini Tuhan itu, kalau kita itu sebagai anak Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, maka penyertaan Tuhan itu terus menyertai setiap kita. Contohnya adik-adik, mungkin ada banyak adik-adik yang bilang, Kak, kalau kita percaya sama Tuhan katanya disertai Tuhan, tapi kok bisa sih seperti Yusuf itu sampai dimasukkan penjara, terus Daniel itu bisa dimasukkan ke dalam gua singa? Bukankah mereka itu orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan? Kenapa kok mereka sampai bisa masuk di penjara? Mereka bisa masuk dimasukkan ke gua singa. Kenapa Kak? Nah, karena itu semua itu seizin Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat Daniel dan Yusuf, sehingga mereka itu bisa menjadi orang yang hebat. Dari mana? Ya dari seizinnya Tuhan itu mereka dibentuk, mereka diproses dalam lembah yang gak enak itu tadi, yang seakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kuasanya Dia mereka tidak bisa, tapi Tuhan Yesus mau menunjukkan pertolongannya yang dahsyat, sehingga mereka bisa diangkat Tuhan itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Kak Lisa mau ambil contoh seperti Daniel. Kenapa Daniel bisa dimasukkan ke dalam goa singa? Apakah Daniel ketahuan mencuri di kerajaan? Tidak. Apakah Daniel dituduh bekerja tidak benar, bangun siang sehingga kerjanya terlambat terus? Enggak juga. Tapi Daniel ini dimasukkan ke dalam
Goa Singa karena Daniel ini tetap berdoa kepada Allahnya, kepada Tuhan Yesus, dimana saat itu Raja Darius memerintahkan rakyatnya, ya, dengan perintah ini atas usul orang-orang yang tidak menyukai Daniel, sehingga Raja Darius ini mengeluarkan perintah bahwa tidak ada boleh, semua rakyat tidak boleh menyembah siapapun kecuali dia. Nah, tetapi mendengar hal itu Daniel itu pulang ke rumah dan dia tetap berdoa kepada Allahnya, sehingga orang-orang yang gak suka dengan Daniel itu melihat Daniel masih berdoa dan melaporkan kepada Raja Darius. Akhirnya Darius tidak bisa berbuat apa-apa, bukan karena Darius membenci Daniel, tapi Raja Darius harus komitmen dengan perkataannya gitu. Jadi dia terpaksa untuk memasukkan Daniel ke dalam goa singa. Nah, waktu Daniel dimasukkan ke dalam goa singa, itu singanya itu bukan singa baby ya, adik-adik ya, tapi benar-benar singa yang sudah dewasa. Jadi adik-adik tahu nggak kalau singa itu kalau ada manusia atau apa udah langsung diterkamkan. Nah, tapi saat itu karena Daniel adalah anak Tuhan yang disertai Tuhan, dia benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga Allah itu menutup mulut-mulut singanya, sehingga Daniel itu nggak diapa-apain sama singanya. Nah, Raja Darius kepikiran semalam, Raja Darius nggak bisa tidur karena aduh ini Daniel ini sudah jadi santapannya singa-singa ini ya. Aduh, ini paling tulang-tulangnya udah habis, daging-dagingnya udah habis semuanya. Nah, tapi pagi-pagi sekali Raja Darius pergi ke gua singa. Ya, dia mau lihat gimana apakah Allahnya Daniel itu sanggup untuk menyelamatkan Daniel. Lalu Daniel juga bilang sama Raja Darius bahwa Allah yang dia sembah itu menutup mulut singa-singanya sehingga dia nggak diapa-apain dengan singa-singanya, sehingga Daniel dilepaskan dari goa singa. Nah, lalu orang-orang yang tidak suka dengan Daniel itu yang mempunyai ide untuk memasukkan Daniel ke dalam goa singa, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam goa singa itu dan mereka langsung dimakan oleh singa-singanya itu. Nah, di sini adik-adik, bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan itu untuk Daniel. Karena apa? Daniel sungguh-sungguh sama Tuhan. Adik-adik, Kak Lisa mengajak adik-adik untuk bukan hanya setengah-setengah untuk mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar setiap minggu saja habis dengar firman Tuhan, habis itu oh iya Tuhan aku percaya sama Tuhan. Tapi Kak Lisa mengajak adik-adik untuk setiap hari menyerahkan hidup kita itu ke dalam Tuhan. Contohnya kita bangun pagi kita jangan bingung untuk pegang cari HP kita, lalu buka TV kita gitu ya. Tapi bangun pagi kita bisa bangun lalu berdoa. Kita menyerahkan seluruh kegiatan adik-adik sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan itu kita itu merasakan bahwa penyertaannya Tuhan itu terus nyata dalam kehidupan kita gitu. Jadi adik-adik, Tuhan akan menyertai adik-adik terus mengasihi Tuhan, terus mencintai Tuhan dimanapun adik-adik berada. Adik-adik percaya, adik-adik jangan khawatir kalau Tuhan itu selalu menyertai anak-anaknya. Dan jangan pernah menyerah apabila dalam lembah kekelaman, karena di sini dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Nah, ini kata-kata bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa sekalipun kondisi kita kurang baik, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan kita semuanya. Ya, adik-adik percaya, adik-adik hari ini mulai mantapkan hati, mulai tetapkan hati untuk tetap percaya sama Tuhan, berserah sama Tuhan, dan mohon penyertaannya setiap hari, setiap saat, atas diri kita, atas keluarga kita, atas sekolah kita, atas gereja kita. Kita mau berdoa juga untuk semuanya. Ya adik-adik, dan Kak Lisa akhiri firman Tuhan pagi hari ini
Kak Lisa percaya adik-adik mengerti, adik-adik paham, dan adik-adik mengambil keputusan bahwa adik-adik mau menyerahkan hidup adik-adik ke dalam tangan Tuhan dan merasakan penyertaan Tuhan setiap hari, setiap saat. Adik-adik, Kak Lisa juga berdoa untuk adik-adik, untuk keluarga adik-adik supaya selalu dilindungi, disertai Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit dan dijauhkan dari virus COVID, sehingga adik-adik tetap sehat selalu, tetap bisa memuji Tuhan, tetap bisa menyembah Tuhan setiap hari. Yuk adik-adik, kita bisa berdoa, kita mau tutup firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah, boleh memuji Tuhan, boleh menyembah nama Tuhan, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, karena Engkau selalu menyertai setiap kami ya Tuhan. Tuhan selalu melindungi setiap kami. Tuhan memberikan kekuatan meskipun kami dalam keadaan yang kurang baik atau kami kurang sehat Tuhan. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan berkati pekerjaannya Tuhan, dan apapun yang menjadi kebutuhan keluarga kami, Engkau yang mencukupkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Henok dan keluarganya, kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan Tuhan, biarlah keluarga Bapak Henok ini selalu berada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat berlibur adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Badai topan dunia, Tuhanlah